Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kamu ya kan stain dinas siratal mustaqim alladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang kronologi tahlil. Tahlil itu yang punya inspirasi adalah Sunan Kudus, yaitu pada perubahan zaman waktu itu dari peralihan budaya dari Hindu ke Islam, itu adat Hindu masih kental di masyarakat Islam pada zamannya. Sedangkan pada zaman itu kaum Hindu kalau ada orang yang mati, ini setiap hari ketiga, hari ke-7, ke-40, ke-100 itu rame-rame ngumpul di rumah orang yang ditinggalkan itu gitu loh. Tapi tujuannya adalah supporting. Jadi gimana keluarga itu merasa tabah, merasa percaya diri dan tidak kesepian karena seperti itu. Akan tapi karena memang budayanya begitu, pada waktu itu mereka kalau ngumpul yaitu main-main judi, kemudian mabuk-mabukan dan sebagainya. Sedangkan pada waktu itu sudah mulai ada perubahan metode yang nanti menjadi budaya, yaitu perubahan budaya Islam. Kemudian oleh Sunan Kudus diarahkan, ya ngumpul sih nggak usah dicegah, tapi karena tujuannya kan membuat support pada keluarga yang ditinggalkan itu. Akan tapi hanya saja ngumpulnya nanti tidak judi, tidak tidak mabuk-mabukan, tapi berkumpul dengan membaca tahlil atau membaca la ilaha illallah. Ya memang secara teori Quran dikatakan bahwa dengan la ilaha illallah atau dengan zikir itu kan memang menghasilkan tatmainnul qulub atau menentramkan jiwa. Jadi dengan tentram otomatis orang tidak akan grogi, tidak sedih dan lain sebagainya. Ya, akan tapi setelah itu sampai sekarang ini menjadi budaya dan dianggap oleh kebanyakan orang bahwa tahlil adalah satu solusi. Sampai-sampai banyak yang menduga tahlil ini juga wajib dilakukan bagi setiap orang yang ditinggalkan keluarganya. Dengan alasan kata mereka adalah sebuah hadis yang pernah dikatakan Rasulullah SAW, yaitu yang berbunyi idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin aw fil hadis min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Nah, maknanya sesungguhnya adalah yang pertama, kalau manusia atau anak cucu Adam itu mati, maka seluruh fungsi tubuhnya itu terhenti, yaitu yang dimaksudkan in qata'a amaluhu, artinya seluruh fungsi tubuhnya terhenti. Mungkin dengan bahasa Jawa yang kita dengar adalah mak jendit robah wong mati ora obah. Dan memang mungkin jadi takut kalau orang mati kemudian mandi sendiri, sholat sendiri, mengkafan sendiri, mungkin malah jadi takut kan. Jadi menjadi itu termasuk dibutuhkan atau menjadi budaya seperti itu. Nah, sedangkan orang yang mati sudah tidak mungkin bisa meneruskan perjalanan dimandikan, dikafankan, budayanya gitu kan. Umumnya kan setiap orang mati dimandikan, dikafankan, disolatkan dan yang terakhir dimakamkan. Nah, meskipun sudah terhenti seluruh fungsi atau dengan kata sudah tidak bisa apa-apa, bagi orang yang memiliki, yang pernah melakukan 3 hal itu masih bisa melanjutkan itu. Jadi 3 hal yang dimaksud adalah pertama, shadaqatin jariyatin. Nah, sama ini itu dimaknai oleh tokoh-tokoh kita, sedekah yang pahalanya mengalir. Padahal kalau kita pelajari dari ilmu bahasa, yang dimaksud hadis itu adalah shadaqatin yang jariyatin, artinya sedekah yang terus menerus, mengalir terus. Jadi orang yang misalnya setiap seminggu terus setiap minggu sekali sedekah,
misalnya di musola ini, di daerah mana itu setiap minggu mengeluarkan atau bersedekah pada masyarakat. Tentu saja bahasa ilmiahnya, bahasa sosialnya adalah dengan itu orang itu dikenal oleh masyarakat luas. Dan mungkin pada suatu saat tiba-tiba tidak muncul, mungkin karena sakit atau karena mati, maka membuat masyarakat penasaran di mana orang itu kok nggak ada bapak ini yang selamanya itu kan setiap seminggu itu keluar atau aktif terus mengalir sedekahnya. Maka orang mesti mencarinya di mana, kenapa dan sebagainya. Dan setelah akhirnya sampai ke rumahnya, mereka tahu, wah bapak ini sakit keras, wah bapak ini sudah mati. Nah, dengan mereka melihat itu sudah mati, sekalipun bapak tadi tidak pernah pesan, kalau saya besok mati harus dimandikan, disolatkan, dikafankan, masyarakat sudah terus menjalankan itu, melakukan itu. Mesti langsung dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dimakamkan. Walaupun itu tidak diminta oleh yang dulunya bersedekah terus-menerus tadi. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u, ini bisa menyambung juga. Jadi masalahnya adalah untuk dikenal masyarakat itu kalau harus dengan uang terus kan tidak semua orang bisa. Maka yang berikutnya adalah ilmin yuntafa'u bih. Sekalipun orang itu tidak punya duit, tapi orang itu aktif, katakanlah setiap pagi atau setiap minggu itu datang ke kelompok masyarakat, menjelaskan atau memberikan tata cara hidup atau ilmu pengetahuan bertani, ilmu pengetahuan kesehatan dan lain-lain, pokoknya ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat umum. Akhirnya tiba-tiba orang itu nggak datang, ya. Akhirnya masyarakat mesti mencari-cari, loh kemana bapak kok nggak datang? Dicari, akhirnya ketemu di rumah, ternyata memang sudah wafat seperti itu. Sama juga masyarakat kalau sudah mengenal orang itu, mesti dilakukan seperti yang awal tadi, memandikan, mengkafankan, mensalkan dan memakamkan. Dan ternyata itu pun juga tidak setiap orang bisa, karena tidak setiap orang itu punya ilmu yang bisa dibagikan terhadap masyarakat. Tapi ya itu yang terakhir adalah waladin sholihin yad'ulah. Artinya adalah waladin sholihin itu ada anak yang normal. Soluha itu maknanya normal, karena soluha istilah bahasanya adalah biddu fasada. Soluha adalah kebalikan daripada fasada. Fasada itu disfungsi. Soluha berarti normal, kalau fasada tidak normal. Anak yang normal ya walaupun tidak pintar tapi normal, dia tidak stres, tidak apa gitu ya. Nah, itu jadinya begini. Ada masyarakat atau warga baru di desa itu. Kemudian warga itu kuper banget. Nah, setiap jam 5 pagi sudah berangkat kerja, jam 7 malam baru pulang, nyampe di rumah, otomatis orang itu lelah banget. Makanya langsung tidur lah. Nah, dengan seperti itu otomatis masyarakat luas tidak mengenalnya. Karena apa? Saking kupernya tadi. Hariannya setiap jam 5 pagi sudah berangkat kerja, jam 7 pulang terus tidur. Enggak ada yang tahu orang itu siapa, bagaimana. Tapi dengan anak yang normal tadi, bapaknya meninggal atau orang meninggal, dia berpikir keras, wah bagaimana cara merawat bapak saya yang meninggal ini? Oh saya nggak tahu caranya gimana. Maka yad'ulah, anak tadi memanggil tetangga untuk bapaknya. Setelah masyarakat tahu kalau orang itu mati, walaupun orang itu juga tidak minta dimandiin, dikafanin dan disolatin dan dimakamkan, itu tetap berjalan seperti biasa. Orang itu juga dimandikan, dikafankan dan disolatkan dan dimakamkan. Nah, maka dari itu yad'u itu artinya bukan meminta tapi memanggil. Memang da'a itu maknanya adalah memanggil. Jadi biasanya orang-orang kita itu sok malas meneliti kalimat demi kalimat. Bahkan kalau sudah dongo seperti di Quran ada kata-kata ud'uni astajib lakum, itu diartikan memintalah padaku maka aku akan memberinya. Ini salah sebenarnya, maknanya adalah panggillah aku maka aku akan menjawabnya. Berarti kalau menjawab makanya ud'uni dungo adalah memanggil. Jelas kan? Ya, jadi ini perlu sekali kita tahu. Karena apa? Secara Quran dikatakan, maaf saya ulangi lagi,
selama ini akhirnya yang namanya tahlil itu menjadi budaya, bahkan menjadi kepentingan umum, sampai saya katakan tadi bahwa tahlil itu dianggap sebagai solusi bagaimana bisa melepaskan jeratan atau katakan menghapuskan keluarganya atau orang tuanya dari kesalahannya, dari dosa. Padahal itu di Quran dikatakan yang punya begini, wa alaisalil insani illa masa, dan tidak ada bagi manusia itu yang mendapatkan apa saja kecuali yang dilakukan sendiri. Berarti kan tidak ada artinya seperti itu. Tapi namanya budaya, jadi kalau tidak dilakukan hablum minas jadi dibenci orang gitu loh. Sebenarnya itu kalau ngumpulnya memang itu tidak salah, karena ngumpul itu bermaksud supporting, gimana keluarga itu merasa lega diperhatikan oleh banyak orang. Tapi bukan berarti ngumpul tadi itu adalah mengangkat atau menyelesaikan masalahnya orang yang sudah mati, itu nggak bisa dengan ayat Quran tersebut. Itu yang bisa sampaikan, dan itu referensinya jelas banget, hadisnya juga sahih, Qurannya juga jelas. Makanya kalau mungkin ada yang sedikit kaget dengan temuan ini, ya nanti bisa langsung berhubungan dengan nomor telepon yang sudah tercatat, atau ketemu langsung juga lebih baik ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat, bermasalah kita semua untuk menawasan kita tidak jadi orang yang hanya ikut-ikutan saja, punya pendirian yang kokoh. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.